Jemaah Kuliah, Hamidulillah wa Insyaallah pada malam hari ini kita teruskan kajian kita yang bertemakan tentang akhlak yang harus dipegang dan berada serta ada dalam setiap saat dan keadaan pada diri seorang muslim. Akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salam sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan kita yang patut dan wajib kita contoh. Itu Nabi Musa alaihi salam. Pada pertemuan yang lalu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada hadis yang terakhir pada bab yang ke-25, bab yang berkaitan tentang wajibnya menyambung tali silaturahim. Yang mana pada bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah membawakan dua hadis. Dan pada pekan yang kemarin kita membawakan hadis yang terakhir pada bab ini. Agar tapi untuk penjelasannya kita pun selesai. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna secara ijmal, makna secara umum yang ada pada hadis yang kedua pada bab ini sudah kita lewati, dan insyaallah kita akan coba menggapai dan membahas satu persatu terkait dengan faidah yang terkandung dalam hadis ini. Saya bawakan kembali hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah meriwayatkan dari Musa ibn Ismail, di mana beliau mengatakan telah menceritakan tulagangi Abu Awanah dari Abdul Malik ibn Umair, dari Musa ibn Talha, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, di mana beliau mengatakan ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 300 ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atbir ashiratakal aqrabin. Ingatkanlah atau perikatkanlah ashiratakal aqrabin, keluarga kalian yang paling keluarga kamu wahai Muhammad, yang paling dekat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas turunnya ayat ini kepada beliau, maka beliau pun berdiri dan memanggil dengan katakan, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, atqidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Manaf, wahai kabilah Bani Abdul Manaf, atqidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka. Ya Bani Hashim, wahai kabilah Hashim, aqidu anfusakum minan nar, selamatkanlah jiwa-jiwa kalian, diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai kabilah Abdul Muttalib, aqidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah bintu Muhammadin, wahai Fatimah anak Muhammad, aqidi nafsaki minan nar, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Kembali terlewatkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan gelar beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asrafu makhluk, manusia yang paling mulia, manusia yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia yang menjadi qudwah, panutan bagi manusia yang lainnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama tanpa gelar sedikit pun. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, sampai sini saja. Tidak ada gelar sampai salawatullahi wassalamu alaihi. Tidak ada sama sekali gelar. Ya.
Tidak ada pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Fatimah, anaknya seorang Nabi yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan gelar tidak akan bisa berikan manfaat kepada manusia. Di hari kiamat tidak akan bisa berikan manfaat kepada manusia. Ini bukti ketawaduannya seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada sebagian kita ketika disebutkan namanya, sementara gelarnya mentewek, entah dari depannya, entah dari belakangnya, entah yang gelarnya. Ketika tidak disebutkan gelarnya di hadapan khalayak ramai, di depan orang lain, farrat wajhu, eralah sebelah. Di mana gelar saya? Saya sedang mengambil gelar ini 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun. Di mana sekarang gelar saya? Harta saya sudah saya keluarkan semuanya untuk menggapai gelar ini. Nah sekarang kakak menyebutnya tanpa gelar yang saya dapatkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada biar mulia. Makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan dirinya hanya Muhammad saja. Ini kata-kata apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah sebagai hamba Allah yang sapa dekat kita. Secara posisi manusia, satu dekat. Kemudian di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inni la amliku lagi minallahi syai'a. Wahai Fatimah, aku tidak bisa membantumu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun aku seorang nabi, seorang rasul yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masalah dosa kamu sendiri yang ngatur. Ya, kalau kamu bersalah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kamu yang ngatur. Aku tidak bisa melakukan ulang ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meningkatkan ini sama dengan apa? Peringatan pada umatnya yang biasa klaim bahwasanya dirinya bisa menyelamatkan kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seorang nabi, pada anak kembali orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan manusia dengan Allah nafsi sendiri. Hatta dia memiliki nasab yang mulia kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasab la yafaq wa la yadur. Tidak bisa berikan manfaat dan mudarat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa sama sekali. Akan ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inni la amliku laka minallahi syai'a. Aku tidak memiliki sedikit pun untuk perlunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan ini seperti tamparan yang luar biasa. Seperti kenyataan ya apa? Bagikan matahari di siang bolong. Karena sebagian daripada kaum muslimin apalagi yang klien nasab yang mulia sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan kunci neraka dan surga ada terjadi. Oleh itu begini. Ghairu anna lahu rahiman sa'afulluha bibila lila. Hanya saja yang bisa menolong banyak kelab di antaranya aman silaturahmi. Ketika kamu bisa nyambung dari silaturahmi, ini di antaranya yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita akan lihat sekarang bagaimana faedah yang bisa dikeluarkan dalam hadis ini. Yang pertama terkait dengan fawaid al-aqdiyah, faedah yang berkaitan tentang akidah dalam hadis ini, di mana di sini disebutkan wujubul bala'ati bil aqrabin fid da'wah. Ketika seorang ingin berdakwah, ia memiliki ilmu, maka ia paling diprioritaskan untuk kita sampaikan ilmu tersebut adalah kepada orang yang kita dekat dengan dia. Oleh karenanya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendakwahkan apa yang didapatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa wahyu oleh malaikat Jibril untuk disampaikan, maka
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dengan orang-orang yang terdekat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala langsung memberikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Ingatkanlah oleh kamu wahai Muhammad orang-orang yang terdekat dengan kamu. Fal insanu yabda'u bi islahi ahli baitihi thumma aqaribahu summa ghayrahu. Maka sepantasnya kata seorang insan memulai perbaikan di dalam keluarganya. Dimulai dari mana keluarganya? Bukan dalam artian ya, kita harus sempurnakan dulu keluarga kita, kemudian kita sampaikan pada orang lain. Artinya apa yang kita miliki sampaikan dulu kepada orang yang terdekat. Setelah sampai baru sampaikan kepada orang lain. Jangan orang lain dulu, orang yang ketahui, orang yang terjauh dari kita sampaikan ilmu yang didapat oleh kita. Sementara orang yang berada di sisi kita, nih, biar demikian, sampaikan dulu. Contohnya mungkin sekarang, antum mendapatkan ilmu di kajian. Ketika pulang, maka sampaikanlah pada orang yang ada di rumah. Istrinya, anaknya, orang tuanya. Kemudian setelah itu, baru pada orang lain. Dari yang terdekat, terus sampai yang terjauh, yang tidak berdekatan dengan kita. Ya, summa aqaribahu thumma ghayrahu. Ini step by step ketika seorang ingin berdakwah sampaikan kepada orang yang terdekat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, ingatkan dulu orang-orang yang terdekat dengan. Kemudian faedah yang kedua, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat didapati dari hadis ini dari sisi akidah, anna najata takunu bil iman wal amali salih. Ini harus dipegang baik-baik. Ya, jangan sampai terkecoh dengan orang-orang yakin yang dia capkan keimanan Islam. Bahwasanya yang namanya keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat, terutama di akhirat, itu hanya dua saja. Dengan dua hal, bil iman, dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil amali salih, dengan amalan dengan salih. Iman berupa ikhlas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan salih dikatakan amalan salih kenapa? Karena muwafaqatu lis-sunnah, karena amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh terlepas. Yang namanya keselamatan, jika kita ingin mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka ingatlah al-iman billah wal amal salih ala muwafaqati sunnah, dan amalan yang saleh yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La bin nasabi wala bil qarabah. Yang namanya nasab, yang namanya kedekatan, yang namanya kekeluargaan, yang namanya ketukan tidak akan bisa menyelamatkan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang namanya nasab, yang namanya kedekatan, yang namanya kekerabatan tidak bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufiqa fis sur, ketika sangkakala diterumpetkan, ditiup, fala ansa ghairu, tidak ada nasab lagi sudah di antara. Udah nasab terputus. Nasab itu ada ketika sangkakala belum ditiup, nasab baru ada. Ketika sangkakala sudah ditiup, nasab sudah nggak ada lagi. Jadi orang masing-masing, ya, masing-masing sibuk dengan apa?
dengan amalannya sendiri diterima kagak? Bagaimana dengan amalan saya? Sibuk dia masing-masing. Wala yatasaalun, dan mereka tidak bertanya-tanya ketika datang hari kiamat, ya nasa sudah terputus. Yang kedua, mereka pun tidak bertanya-tanya. Artinya apa? Mereka terfokus dengan amalan dia sendiri. Dia tak akan sempat tanyakan, bagaimana amalan kamu diterima atau tidak. Nggak bakalan. Sibuk dia dengan sendiri-sendiri. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk bertanya dengan orang yang ada di samping. Jadi dia yang kedua, bahwasanya yang namanya keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya didapatkan dengan iman, badannya dan amal saleh. Kemudian faedah yang terkait dengan akidah pada hadis ini, butlaqul i'timad 'ala al-intisab ila salihin. Gugurnya atau batalnya bersandar kepada bersandar atau menasabkan diri kepada orang-orang soleh. Contoh, kakek atau orang-orang kakek atau ayah saya dikenal di kalangan masyarakat sebagai apa? Seorang ustadz besar, seorang kiai, seorang gus, seorang syekh, seorang al-habib. Contohnya, kita berbangga dengannya. Oh, aku nggak tahu nasab saya sampai kepada pula, sampai ke Wali Songo, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika terhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada lagi setelah yang demikian. Famujarradi qaulil insan min nasli nabi aw alimin awwali la yanfa'u indallah itlaq yakma. Diperhatikan baik-baik, jangan sampai tadi semata-mata katanya seseorang yang dia menasabkan diri kepada Nabi, seorang Nabi. Kita sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada ya ini yang menasabkan diri kepada Musa alaihissalam atau kepada Izzat menasabkan dirinya. Ada kepada Iblis contohnya, kepada Saleh. Nggak ada ya. Karena Nabi yang paling terakhir siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka paling tidak menasabkan dirinya kepada seorang Nabi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir. Semata-mata katanya seseorang yang menasabkan diri pada seorang atau menasabkan diri pada seorang alim. Saya anaknya cucunya Yai, saya anak cucunya Gus Kilo, ya, dan lain sebagainya. Atau dia menasabkan dirinya kepada seorang wali. Kalau kita lihat terkadang ada gambar wali bulan, ya. Oh, saya nasabnya ke walinya si bulan. Saya nasab ke wali. Saya nasab ke wali. Wa la yanfa'u indallah illa yakmal. Maka sekali-kali tidak akan bermanfaat nasab dia di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak beramal. Bahkan sekarang subhanallah, kadang-kadang orang-orang dia tinaka, dia aktua dia karena sebab sulalahnya atau sebelumnya dia wali, pada alat tersebut akalnya mencabut dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dia orang gila, jalan teranjak di jalan, nggak sholat dan lain sebagainya. Tapi berhubung orang tersebut katanya, ini kalau kita urut dengan orang tersebut nyambungnya ke wali ini, nyambungnya ke wali itu, ke wali kutub dan sebagainya. Ini orang ini wali. Secara kasat mata aja kita lihat dia demikian, padahal dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La yanfa'u, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia beramal dengan amalan saleh dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal sebesar biji zarrah saja, ini biji yang paling kecil di antara biji-biji yang ada. Khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar biji zarrah, maka Allah akan tampakkan dia apa-apa tersebut di depan matanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa?
bahwasanya amalan saleh itulah yang akan memberikan faedah kepada seseorang walaupun hanya segitu alat tapak amalan tersebut. Nah sekarang kalau dia tidak beramal sama sekali, apa yang akan ditapakkan kepada dia? Tidak ada. Asa gak boleh. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nasab saya itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selamatkanlah saya dengan apa? Dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nasab saya mulia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kehidupannya di dunia ya rusak di dunia. Dia bersandar dengan apa? Dengan nasab saja tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita kutip dari hadis tersebut dalam masalah akidah, isbatu basyariyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya beliau sama dengan kita. Kalau sama dengan kita berarti apa? Manusia. Gak lebih dari mereka. Gak lebih dari mereka. Ya, sama dengan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan apa? Tidak bisa menyembuhkan seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kita ghulu berlebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai terkadang ada khasais, kekhususan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya itu milik Allah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada hal-hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia seperti kita. Tidak lebih daripada itu. Contoh, ada sebuah salawat yang disebut salat Fatihah, salawat Qutubah. Di mana disebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima tughlib. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu rezeki, siapa yang bisa buka pintu rezeki tersebut? Siapa yang bisa buka pintu rezeki? Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu rezeki, menutup pintu hidayah, menutup pintu keimanan kepada kita, siapa yang bisa membuka lagi? Manusia atau Allah Subhanahu wa taala al-Fatih. Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia apa? Dia ambil sifat Allah Subhanahu wa taala, dia letakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembuka segala sesuatu yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulu pelaku ibadah. Dia ingin menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak punya dhawabit, tidak punya syarat, tidak punya kaidah dalam menetapkan apa? Ujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak punya kaidah dalam masalah ini, sehingga sifat Allah diberikan kepada siapa? Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa la yamliku an-naf'a wad-dharra istiqlalan. Nah ini dia. Apa? Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara asal tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Ali radhiyallahu taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk apa? Memimpin peperangan. Dikatakan pada para sahabat, ini Ali sekarang lagi sakit. Bolehkah tadi seperti ini? Apa Pak? Sakit nyari pada waktu itu. Sakit apa? Sakit mana? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan? Dia apa kan? Diludah. Apa kamu dan tersesat secara sendirinya?
dan semua tersebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak pernah mengatakan ini ludah saya ini telah menyembuhkan kamu, enggak sama sekali. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan bahwa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'a wa la darra istiqlalan. Manfaat dan mudarat tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara asalnya. Tapi apa? Nanti ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa 'abdun rasulun. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabatnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala cuman diberikan kelebihan apa? Berupa apa? Wahyu yang turun pada beliau untuk disampaikan kepada umat sehingga dianggap menjadi seorang nabi dan rasul. Kemudian faidah yang kelima yang kita bisa ambil dari hadis tersebut terkait dengan akidah, ar-raddu ala al-ghulumi fi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantahan kepada orang yang melampaui batas terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis tersebut bantahan kepada orang yang melampaui batas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana di sini syahidnya? Dalam perkataan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menyelamatkan siapa? Hatimah. Orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sekarang datang orang-orang yang melampaui batas. Ini loh saya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gampang Bang, bayar segini masuk surga. Ini nyata. Orang-orang seperti ini. فالحديث يرد على من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك إنقاذ الناس أو تصرف في مصائر استقلالا. Hadis ini merupakan bantahan yang kelak bagi orang-orang yang meyakini beriktikad. Ini bahaya kalau sudah menjadi iktikad, kalau sudah menjadi sebuah keyakinan dia akan darah daging tadi akan sulit nanti apa nih dicabutnya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuasaan untuk menyelamatkan manusia atau untuk merubah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara istiqlalan. Artinya istiqlalan ini benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menyelamatkan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah celupkan ini manusia, ya, sudah dicelupkan ke dalam api neraka, boleh diponis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, ya Allah, saya selamatkan dia. Ya. Ini dia. Bahwasanya ada sebagian manusia yang berkeyakinan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuasaan untuk bisa menyelamatkan manusia dari apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa syafaatun? Nah, ini perhatikan baik-baik. Adapun kita syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fahiyah haqqun zabit, maka ini benarlah adanya. Kita harus yakin. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak benar adanya, dan kita harus mencari syafaat tersebut. Bagaimana kita bisa mencari syafaat tersebut? Bukan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca buku-buku para ulama. Duduk di majelis ilmu akan tahu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinnaha la takunu illa bi'idznillah wa li ahli tauhid. Ini diikat. Syafaat tersebut, yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi dengan sendirinya kecuali dengan apa? Izin Allah. Satu, kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat.
Yang kedua, syafaat tersebut akan terjadi setelah apa? Izin dari Allah Subhanahu. Yang kedua, syafaat tersebut yang ketiga, syafaat tersebut hanya diberikan kepada siapa? Ahlu tauhid. Orang-orang yang tidak menikah dalam kesyirikan. Ini hanya 3 ini. Ya, coba lain lagi. Syafaat Nabi Muhammad kita harus yakini bahwa itu benar ada. Yang kedua, syafaat tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syafaat tersebut khusus hanya untuk siapa? Ahlu tauhid, orang-orang yang wafat dalam akidah yang benar. Ada buat ahlu syiriki, orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmunya kita baca. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas akidah yang benar, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 5 fawaid, 5 faedah yang dapat kita ambil yang berkaitan dengan akidah dalam hadis ini. Kita akan teruskan sekarang dengan faedah yang terkait tarbawiyah, terkait dengan pendidikan yang ada dalam hadis ini. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan saja kajian kita. Dan kita akan lanjutkan insyaallah taala dengan faedah yang lain. Ya. Di sini ada beberapa faedah. Yang pertama tadi faedah terkait dengan akidah dalam hadis ini. Yang kedua ada faedah yang terkait dengan pendidikan. Kemudian ada faedah akidah yang terkait dengan fikih dalam hadis ini. Ya, banyak sekali faedah yang kita ambil dalam hadis. Hadisnya tidak panjang, tapi subhanallah kandungannya sangat luar biasa. Karena waktu sudah masuk, kita cukupkan kajian kita sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang sebab jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kita dan kita pun kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mematikan kita di atas keselamatan dan surga. نكتفي بهذا القدر سبحان الله بحقه أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.